Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Sekarang kita membahas anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Siapa? Iya, Nabi Yusuf alaihi salam. Silakan dibuka bukunya sambil dicatat ya. Kalau sudah, silakan disimak. Ya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, mimpi ketika kecil. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam banyak dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yakub alaihi salam, dia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub alaihi salam kemudian menjelaskan bahwa 11 bintang yang bersujud dalam mimpinya adalah para saudaranya, matahari adalah ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu." Maka mereka membuat tipu daya untuk mencelakaimu. Ya, jadi disuruh oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada Nabi Yusuf supaya jangan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra yang disayangi oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Hal itu membuat saudara-saudara tirinya merasa dengki kepada Yusuf. Karena kedengkian itulah mereka tega memasukkan ke dalam sumur serta meninggalkannya sendirian. Seperti yang sudah Ustadz ceritakan kemarin tentang Nabi Yakub yang dilempar ke dalam sumur. Mereka itu para saudaranya karena iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Makanya pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita tidak boleh iri dan dengki, karena iri dan dengki bisa menjerumuskan kita kepada hal yang tidak dibenarkan. Selanjutnya, hidup di Mesir. Ketika berada di dalam sumur, Nabi Yusuf ditolong oleh sekelompok musafir. Musafir adalah orang yang sedang bepergian. Orang musafir ini sedang mencari air. Ketika para musafir sedang mengambil air, salah seorang dari mereka ada yang melihat Yusuf di dalam sumur. Mereka kemudian menyelamatkan Yusuf dan membawanya ke Mesir untuk dijual kepada salah seorang pembesar Mesir dengan harga yang murah. Pembesar di Mesir itu berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Disinilah Yusuf dirawat dan tumbuh menjadi seseorang yang dewasa dengan wajah yang sangat tampan dan rupawan. Ketika dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan ilmu kepada Yusuf,
Salah satunya adalah pengetahuan untuk mengartikan mimpi atau menafsirkan mimpi. Mengartikan atau menafsirkan mimpi seseorang dan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi pada seseorang di masa depan. Ya. Kemudian selanjutnya menjadi pejabat di Mesir. Semasa hidup Nabi Yusuf alaihi salam pernah dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Itu disebabkan karena tuduhannya Ustadz lupa, tapi karena Nabi Yusuf dituduh, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Difitnah ya, dituduh atau difitnah. Di dalam penjara dia mengajak orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini walaupun di dalam penjara tetapi Nabi Yusuf tetap berdakwah dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengartikan beberapa mimpi teman-temannya di penjara. Ya, yang diceritakan itu ada yang bermimpi mendapat roti, kemudian roti itu diambil atau diterkam oleh burung. Itu ada salah seorang yang di penjara yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dan juga ada seorang lagi yang mimpi diceritakan kepada Yusuf, tapi mimpinya yang bagus. Kalau yang tadi itu orangnya kemudian meninggal karena sama raja itu dipenggal. Nah, suatu ketika Raja Mesir mencari seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Pada saat inilah salah seorang pelayan raja menceritakan kelebihan Yusuf. Nah, ini yang menceritakan orang tadi yang bertanya kepada Yusuf tentang mimpinya yang bagus tadi. Nah, kemudian pelayan itu adalah salah satu teman Yusuf ketika di dalam penjara yang kini telah dibebaskan, yang Ustadz ceritakan tadi ya. Kemudian mendengar cerita sang pelayan, sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Sesuai permintaan, Yusuf kemudian menjelaskan arti mimpi yang dialami sang raja. Yusuf menjelaskan bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 tahun musim yang subur, kemudian disusul 7 tahun musim kemarau yang sangat sulit. Yusuf juga memberikan saran agar selama 7 tahun musim subur mereka harus menyimpan sebagian makanan dan minuman untuk menghadapi 7 tahun musim kekeringan yang sulit. Semua yang diceritakan Yusuf ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Berkat jasa inilah Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara, namanya dibersihkan dari segala tuduhan, dan diangkat menjadi salah seorang menteri di Mesir. Selanjutnya, bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ketika musim kekeringan terjadi, semua saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan bagi keluarganya. Yusuf yang telah menjadi pejabat masih mengenali para saudaranya, tapi mereka tidak ada satupun yang mengenali Yusuf. Ya, walaupun Nabi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf tidak dendam kepada mereka.
Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Di mana keluarga kalian yang lainnya?" Kemudian menjawab, "Sebenarnya kami 12 bersaudara, tetapi salah satu dari kami telah pergi, dan adik kami ada di rumah menjaga ayah kami yang sudah renta dan buta," jawab mereka. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Kalau begitu, jika kalian datang lagi ke sini, maka ajaklah adik kalian yang paling kecil itu," perintah Nabi Yusuf. "Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah makanan lagi dariku," tegas Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan merahasiakan jati dirinya, Yusuf memberikan bahan makanan kepada para saudaranya itu. Mereka akhirnya pulang ke rumah dengan membawa banyak makanan. Merasa membutuhkan bahan makanan lagi, mereka berencana mencari bahan makanan lagi di Mesir, dan tentu saja dengan membawa adiknya yang paling kecil, yaitu Bunyamin. Setelah mendapat izin dari ayahnya, mereka semua berangkat ke Mesir. Melihat saudaranya telah berada di Mesir, Yusuf berusaha menahan Bunyamin agar tetap tinggal di Mesir. Cara yang dilakukan Yusuf untuk menahan Bunyamin adalah dengan berpura-pura menangkap Bunyamin yang dianggap telah mencuri piala emas dari rumahnya. Usaha Yusuf pun berhasil. Bunyamin akhirnya tetap tinggal di Mesir, dan mereka juga dapat bercerita satu sama lain tanpa diketahui saudaranya yang lainnya. Melihat adiknya ditangkap, saudara-saudara Yusuf kebingungan dan berusaha memohon agar Bunyamin dibebaskan. Tetapi usaha mereka gagal. Mereka akhirnya pulang dan menceritakan peristiwa itu kepada ayahnya. Mendengar cerita anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih dan meminta mereka kembali ke Mesir untuk memohon belas kasihan supaya Bunyamin dibebaskan. Melihat keadaan saudara-saudaranya, Yusuf merasa iba dan kasihan. Yusuf akhirnya menceritakan yang sebenarnya dan menjelaskan tentang jati dirinya kepada mereka. Saudara-saudara Yusuf pun kaget dan tidak menyangka bahwa pejabat Mesir yang di hadapan mereka adalah Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur ketika masih kecil. Setelah peristiwa itu, Yusuf meminta para saudaranya untuk pulang menjemput ayah dan keluarganya. Yusuf menitipkan selembar baju untuk diberikan kepada ayahnya. Yusuf mengatakan, apabila baju ini diusapkan ke wajah ayahnya, maka kedua matanya akan kembali seperti semula. Mereka kemudian pulang dengan membawa baju dari Yusuf. Ketika mereka telah tiba di rumah, baju titipan Yusuf itu kemudian diusapkan ke mata Nabi Yakub alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam pun akhirnya bisa melihat kembali. Mereka kemudian pergi ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Keluarga Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berkumpul kembali di negeri Mesir, dan mereka kemudian tinggal di Mesir. Selanjutnya adalah meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa sifat terpuji yang dapat kita teladani dari kisah di atas antara lain tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suka memaafkan, tidak pendendam, selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah apabila kita meneladani seperti Nabi Yusuf, nanti kita juga akan mendapatkan hasilnya. Ya, untuk tugasnya dibuka buku PAI-nya halaman 89. Uji kompetensi ya. Kerjakan nomor 1 sampai 15 sebagai bahan evaluasi, jadi dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan, nanti langsung dikumpulkan ke Ustadz. Oke? Mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.